Hai, kembali lagi bersama Mak Wonder di sini. Untuk video kali ini Mak Wonder akan sharing-sharing cara mengganti per setrika uap. Nah, mumpung kita lagi bahas per setrika uap ini, jadi nanti ketika teman-teman membuka laundry, khususnya ketika laundrynya teman-teman itu sudah melewati 1 tahun, biasanya yang namanya peralatan-peralatan itu pasti ada beberapa yang sudah mulai harus diganti. Kalau untuk setrika uap itu biasanya katup-katupnya, jadi kayak pembukanya itu kan ada pipa PVC-nya itu. Biasanya itu nanti dia juga kalian harus sudah ganti. Kalau itu mungkin semua orang bisa ya. Nah, kalau untuk per setrika uap ini, jadi ada beberapa yang tidak mengerti. Ini kan yang namanya dia ditekan terus ya. Jadi nanti dia posisinya seperti ini, ditekan ke belakang seperti ini. Lama-lama kan dia nanti tidak akan kuat ya powernya. Jadi biasanya setelah 1 tahun itu memang harus kalian ganti. Nah, ketika memang dia tidak patah pun, itu tetap harus diganti karena powernya sudah tidak begitu kuat. Nanti di akhir video Mak Wonder akan sharing-sharing. Oh iya, sekalian ini Mak Wonder bukannya sombong, cuman gini, banyak sekali dari DM ini pertanyaannya itu sama. Nah, karena DM ini sifatnya pribadi, jadi antara kalian sama Mak pribadi dan yang lain tidak bisa membaca, yang sering terjadi itu pertanyaannya itu sama. Contoh kayak deterjen, Mak kok deterjennya terlalu encer. Padahal itu di komen-komen, maksudnya gini, ketika teman-teman itu naruh di komen langsung Mak bales, kan bisa dibaca yang lain gitu loh. Tapi ketika kalian taruh di DM, Mak jawab, kebayang gak sih kalau misalnya kalian yang jadi Mak ngebalas satu-satu pertanyaan yang sama gitu loh. Jadi teman-teman minta tolong kalau kalian ada pertanyaan, pun kalau kalian mau berbaik hati memfollow IG-nya Mak, monggo di follow, karena mungkin teman-teman membutuhkan ide, flyer-flyer seperti apa kata-katanya, bentuk-bentuknya itu seperti apa. Mungkin teman-teman butuh kayak ide warna atau ide desain, boleh kalian mampir-mampir ke channel Mak Wonder. Tapi ketika kalian ingin bertanya, Mak Wonder minta tolong dilampirin di komen aja ya, supaya nanti Mak Wonder bisa bales dan teman-teman yang lain juga bisa baca. Ada beberapa yang tanya, Mak Wonder pakai merek apa? Mak Wonder tuh kadang-kadang bingung ya. Mak Wonder kan suka ngelampirin link ya. Tapi ada beberapa tuh yang malah berpikir kalau Mak Wonder itu jualan. Padahal kan sebenarnya pure, bener-bener murni dari lubuk hati Mak Wonder yang paling dalam. Mak Wonder tuh memang mau sharing-sharing. Jadi dulu ketika Mak Wonder baru buka laundry, memang banyak sekali kesulitan yang Mak temui. Apa-apa ketika Mak Wonder minta, contoh kalau untuk SOP itu bayar. Terus kalau untuk pelatihan-pelatihan bikin semikal itu bayar. Jadi kenapa Mak Wonder berani bikin channel? Karena memang untuk membantu ya. Ketika teman-teman minta nama merek tertentu, biasanya Mak Wonder agak berat ya. Teman-teman tahu kan ada kejadian yang salah satu merek brand Indonesia, niatnya dia baik dong, dia nge-review gitu ya. Karena mungkin kalau kualitas gambarnya tidak sesuai dengan selera ownernya, itu disomasi dong orang yang review itu, padahal reviewnya tuh dia memuji-muji produk itu gitu. Misalnya mau naruh link juga dikirain jualan, bukannya sombong banget sih nggak jualan, bukan. Karena memang bukan itu penghasilan utamanya Mak, itu bukan dari situ gitu loh. Sama kayak dari YouTube ini. Ya syukur alhamdulillah ya kalau nanti ternyata dari YouTube ini Mak Wonder bisa menghasilkan uang. Untuk saat ini terlalu naif kalau Mak Wonder tuh ngarapin dari YouTube, pengen jadi YouTuber itu duitnya banyak. Enggak. Itu kayaknya 0,01% aja kali ya orang-orang yang bikin YouTube itu dia bisa seperti Atta Halilintar. Kalau untuk orang biasa seperti Mak ini bukan artis, bukan selebritis, intinya bukan ke situ ya arah dan tujuannya itu untuk berbagi. Jadi ketika teman-teman bertanya, karena memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kalian itu pertanyaan bagus ya, dan itu ditanyakan juga teman-teman yang lainnya. Nah, apa salahnya ketika Mak sharing ke kalian itu tidak secara private, kita sharing juga sama teman-teman yang lainnya, supaya dia tidak menghabiskan waktu juga kan untuk nge-DM Mak. Jadi dengan dia sekalian nonton, sekalian baca, ada waktu yang terselamatkan di sini. Jadi bagi teman-teman subscribernya Mak, viewer Mak yang baik-baik, minta tolong kalau kalian ada pertanyaan atau request, monggo lampirkan di komen. Pasti Mak Wonder akan balas pertanyaan apapun itu, pasti Mak Wonder akan balas. Kalau memang itu sudah ada di deskripsi, banyak juga nih teman-teman nih yang nanya nih, udah ada di deskripsi juga dia tanya gitu loh. Kadang-kadang Mak itu bingung, ini gimana lah ini ya. Ketika kita membuka satu usaha, apalagi di bidang jasa, tenaga ini adalah modal terbesar kita ya. Terkait sama link Mak sebelumnya yang ngebahas gaji, dikupas tuntas mengenai budgeting,
Kalau beberapa konsultan, mereka memang menyarankan 6 bulan dari sejak pembukaan pertama, itu modalnya berupa fresh money itu harus sudah disiapkan. Jadi gaji karyawan di 6 bulan sejak buka, itu tidak bisa mengharapkan dari revenue yang kita dapat dari kita buka usaha tersebut. Itu kalau dari konsultan. Kembali lagi kalau kayak Mak sih dulu ketika pertama kali buka ya, 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. Bisa kalian bayangkan, 3 bulan pertama itu Mak sendiri yang garap, jadi nggak punya karyawan. Sebenarnya budget itu ada, tapi di sini Mak mencoba untuk menjadi seorang yang bijak ya. Ketika tidak ada revenue, tidak ada penghasilan, tidak ada customer, kenapa kita harus gaji karyawan? Mak Wonder mau ngasih tahu sama kalian nih, ketika kalian mau membuka laundry, kalau memang duit kalian banyak, langsung franchise, bikin karyawan, ya itu terserah kalian. Tapi bisa dipastikan untuk ke arah sana, catat omongannya Mak, biaya mesinnya itu 130 juta ke atas untuk mesinnya saja. Sama rukonya itu 200 sampai 300 juta dengan harga kiloan dan harga garapan rata-rata per hari untuk bikinlah kota Surabaya 10.000 per kilo. Impossible kalian itu 1 tahun balik modal. Tuhan itu hanya menghitung ketika kita mengeluarkan 2 air. Pertama air keringat, yang kedua air mata. Ketika kita sudah lelah bekerja dan ketika kita sudah ya sampai menangis ya, nah, apapun doanya kita itu pasti akan didengar sama Tuhan. Tapi ketika kita tidak berusaha, tidak benar-benar dari bawah, ya itu susah. Kalau kayak makan Mak targetin nih 1 tahun balik modal, ya itu dengan cara itu. Yang namanya orang baru buka usaha, masa langsung rame. Rak itu bikin sendiri, untuk yang tempat mesin itu Mak bikin sendiri sampai instalasi pipa yang belakang. Makanya Mak tidak menyatakan diri Mak ini Wonder Woman, tapi Mak Wonder. Masih ada kata mama-mamanya di dalam. Karena memang tidak semuanya kok itu membutuhkan tenaga, tidak. Ada beberapa memang kita hanya dengan menggunakan alat gitu ya, kayak pakai bor. Kalau takut tangannya kasar, pakai sarung tangan. Apalagi sekarang sarung tangan itu ada macam-macam. Ada yang dia nilon, yang kalau dia sampai kena gerinda dia nggak akan tembus. Ada yang kemarin Mak beli cuma 15.000 doang dong itu harganya. Seperti itu. Mak Wonder saran ini khususnya bagi teman-teman kalau mau buka laundry. Yang pertama kali nih kalian siapkan itu mental. Ya, ketika kalian berpikir untuk keren nih kalau gue buka laundry ada karyawan, enggak, karena namanya usaha sendiri ya berarti kita sendiri nih yang usahain. Jadi ketika Mak dulu baru buka laundry 3 bulan pertama tidak bisa menggaji karyawan, transaksinya itu rata-rata 1 sampai 5, tapi memang tidak pernah tidak ada. Jadi kalau udah 10 aja tuh kayak udah banyak banget. Kalau udah sampai 8 transaksi gitu ya, banyak banget. Ini bukan mengajari, tapi ini hanya sharing. Yang di dunia nyata itu Mak tuliskan dalam bentuk teori untuk dijadikan analisa. Ketika ini sudah dianalisa, kita lihat angka-angkanya, grafiknya, pengeluarannya berapa, penghasilannya berapa. Ketika ini dilakukan, ini berhasil, biayanya sekian. Oh oke, berarti yang paling terbaik itu yang ini. Nah itu yang Mak sharing ke kalian ini memang yang benar-benar terjadi ya di dunia nyata. Terus kalau ada cucian Mak, kalau ada setrikaan gimana ya? Disetrika sendiri, itu dia tadi ketika kalian mengeluarkan keringat dan air mata, tuh banyak-banyak kalian berdoa, minta yang banyak tuh, bikin press list yang banyak ya, banyak kali lah kalian bikin tuh sampai ke bawah ya kan, sampai panjang itu kayak nota bill. Nah, pokoknya kalau kalian lagi susah kali hidup kalian, banyak-banyak lah kalian doa. Jika kalian menangis dan berkeringat, minta sama Tuhan, apapun itu akan dikabulkan. Awal-awal nggak enak ya, ngasih tahu nama komunitasnya apa. Itu Mak dipoto, divideoin sama mereka, ya dulu Mak kan ada posisi lah ya dulu di kantor. Director of ini gitu loh. Jadi tukang cuci setrika gitu. Ya sudah gitu. Mak nangis dong. Cuman di depan orang-orang kan seems like nothing happened gitu loh. Seems like I'm fine, but deep inside my heart, oh my god, I'm so hurting. Sakit sekali ya hati saya ya, tapi nggak akan Mak balas juga, ya didoain aja ya. Syukur-syukur yang kita doain itu, yang baik-baik itu balik lagi ke kita kan. Dia sempat mengalami keterbelakangan mental ya. Ini juga manusia biasa, punya ornamen-ornamen hati, punya air mata juga ya. Pas bawang tuh pasti nangis ya, apalagi seperti itu kan. Ya lagi capek, pulang dari ruko, bukanya kita dari jam 8 sampai jam 7 malam. 3 bulan seperti itu Mak, jaga sendiri, belum ada karyawan. Ya emang toh nggak rame-rame banget juga. Jadi kalau tiba-tiba langsung banyak, pernah tuh ngegarap 60 kilo, oh my god, secara kan nggak pernah pegang setrikaan, tiba-tiba kita nyetrika sendiri ya. Tapi kembali lagi, ketika teman-teman memang ada uangnya, jangan kayak Mak ya, ada uangnya pelit banget, nggak mau keluar duit gitu loh. Tapi ya karena memang dari dulu Mak itu percaya akan hal itu. Ketika kalian mengeluarkan 2 air ini, air mata dan air keringat, apapun doanya kalian, apapun keinginannya kalian, pasti akan didengarkan sama Tuhan. Tapi percuma juga kalau kamu usaha, tapi kamu nggak ada, ya minta-minta. Karena gini, secara tidak langsung ketika kita meminta sama Tuhan, secara psikologis nih, kita akan dipacu untuk menjadi manusia yang bijak. Apa yang kurang? Mungkin kurang sedekah kali, ya udah sedekah lah. Gak usah terlalu jauh lah. Orang tua kalian sudah kalian kasih duit kah? Kalau kalian mau berbagi ya, gak usah jauh-jauh dulu lah. Berbagi sama kaum fakir, miskin. Saudara-saudaranya kalian sudah kalian telepon belum? Tanya,
kabarnya, coba ingat-ingat dulu orang yang pernah baik yang nolong kalian. Siapa tahu sekarang dia lagi kesusahan, tanya-tanya kabar lah. Air mata sudah, keringat sudah, berdoa sudah, berusaha sudah. Ketika 4 hal ini sudah kalian lakukan, artinya sudah sempurna. Hidup kalian itu akan diberkati. Yang namanya orang diberkati ya, ngecir terus tuh. Otomatis ya kita bahagia kan. Kalau sudah bahagia ya sudah awet muda lah kita ini, nggak ada lagi yang dipikirkan. Cukup sekian dulu video dari Mak Wonder kali ini. Seperti biasa, jika kalian menyukai video Mak ini, bantu like. Dan jika kalian tidak menyukai video ini, juga silakan dislike. Jangan lupa subscribe, subscribe itu gratis. Supaya Mak Wonder semangat terus bikin videonya dan semangat terus untuk berbagi. Dan bagi teman-teman yang masih setia mantengin channel Mak Wonder hingga di detik akhir, Mak Wonder ucapkan terima kasih. Biar Tuhan yang balas. Once again, thank you very much. God bless you. Ciao.